Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk semua tretan. Pertama dan berulang kali saya ucapkan terima kasih kepada semua para tretan yang berkenan mampir ke Raja Warta Channel. Karena tanpa para tretan, Raja Warta tidak berarti apa-apa, bahkan tidak bisa berkarya. Oke, para tretan, hari ini Raja Warta bersama Babe akan menginformasikan kepada semua tretan tentang perilaku kriminal yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Petugas dari kepolisian dan TNI dikepung pasukan KKB dari segala penjuru dan mereka diberondong oleh peluru tajam. Meski dalam kepungan, namun para pahlawan-pahlawan Indonesia baik dari Polri dan TNI melakukan perlawanan. Dan diberitakan dalam pertempuran sengit itu tidak ada satupun dari kepolisian dan TNI yang terluka. Berita tersebut tayang di sulsel.id dengan judul "Mencekam Pasukan TNI Polri dikepung dan diberondong peluru di puncak Papua". Oke tretan, langsung kita bacakan berita tersebut. Suara sulsel.id, anggota TNI Polri yang melakukan patroli di Kampung Ilabat, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Papua diberondong peluru. Pelaku diduga anggota kelompok kriminal bersenjata Papua. Kami ditembaki dari arah depan, kanan, kiri. Akhirnya kami melakukan tembakan balasan ke arah KKB tersebut, ujar Kapolres Puncak AKBP Diki Hermansyah Saragi kepada kabarpapua.co, jaringan suara.com, Minggu 14 Februari 2021. Dalam kesempatan itu Diki mengatakan kontak tembak terjadi sekitar 3 jam, mulai dari pukul 14.45 WIT dan berakhir 17.30 waktu Indonesia Timur. Kami telah melakukan apel gabungan dan personel di lapangan semua dalam keadaan baik. Tidak ada korban jiwa dari TNI Polri dalam kejadian ini, ujarnya. KKB Papua menembaki pasukan TNI Polri dari segala arah. Penembakan dilakukan usai personel TNI Polri mengecek perkemahan PT Unggul yang terletak di pinggir Kampung Ilabet, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Papua. Camp PT Unggul dibakar oleh KKB Papua dilaporkan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur pada Kamis 11 Februari 2021. TNI Polri pun melakukan pengecekan ke lokasi kejadian dengan berjalan kaki dan berhasil menduduki lokasi. KKB membakar 2 unit kendaraan yakni jenis pick up dan jenis truk, termasuk camp karyawan yang sudah dirusak dan hangus terbakar, jelas Kapolres Diki. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal menyebutkan, usai kontak tembak KKB Papua dan TNI Polri, aparat gabungan meningkatkan patroli di seputaran kota Ilaga, Kabupaten Puncak. Lekagak Telenggeng merupakan KKB Papua di Yambi, Kabupaten Puncak Jaya. Selama ini, Lekagak dan kelompoknya juga melakukan teror di Intan Jaya, sedangkan di Kabupaten Puncak menjadi jalur perlintasan kelompok ini. Sementara detik.com menayangkan berita dengan judul "Prajurit TNI gugur ditembak KKB di Distrik Sugapa, Papua". Dalam berita tersebut, Prada Ginanjar Arianda, prajurit TNI dari Satgas Yonif R400-BR, gugur dalam peristiwa penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua pagi tadi. Prada Ginanjar dinyatakan meninggal dunia saat hendak dievakuasi.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam Cendrawasih Letkol ARM Reza Nurpatria. Reza kemudian membagikan keterangan kepada penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Kapen Kogab Wilhan 3, Kolonel CZI IGN Suryastawa kepada detik.com. Pimpinan dan keluarga besar TNI mengucapkan bela sungkawa atas gugurnya putra terbaik TNI di medan tugas demi membela bangsa dan negara, kata Suryastawa kepada wartawan Senin 15 Februari tahun 2021. Prada Ginanjar ditembak di pos peninjauan Kampung Mamba, Distrik Sugapa. Penembakan terjadi pada pukul 8.23 WIT. Peluru dari Senpi KKB mengenai pinggang kemudian ke perut Prada Ginanjar. Prada Ginanjar sempat dievakuasi dengan helikopter ke Timika, namun ia dinyatakan meninggal dunia saat dievakuasi pukul 9.23 WIT. Saat ini masih dilaksanakan pengejaran oleh tim yang ada di lapangan, tegas Suryastawa. Sekedar diketahui, Prada Ginanjar berusia 22 tahun merupakan anggota Satgas Yonif R400-BR asal Yonif 406 Brigif 4 di bawah Kodam 4 Diponegoro. Korban akan dimakamkan di kampung halaman Kota Banjar, Jawa Barat. 2 hari sebelum meninggalnya Prada Ginanjar, seorang prajurit TNI dari Yonif 751-MTL terlibat baku tembak dengan KKB di Kabupaten Puncak, Papua. Akibatnya, prajurit tersebut mengalami luka karena terkena rekoset peluru. Memang benar dalam kontak senjata yang terjadi pada hari Sabtu 13 Februari sore, Prada Maulana terkena rekoset peluru di bagian hidungnya. Kata dan Rem 127 PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan kepada Antara di Jayapura, Minggu 14 Februari 2021. Oke Tretan, itulah berita tentang aksi-aksi KKB di Papua, di mana KKB sering membuat gaduh di berbagai daerah yang menjadi sasarannya. Salah satunya melakukan pembakaran, mengintimidasi warga, menyerang TNI dan Polri. Bahkan akibat dari serangan KKB terhadap para pahlawan kita seperti Polri dan TNI di Papua menimbulkan banyak korban nyawa. Warga masyarakat yang mendengar kabar ini berharap pemerintah segera menangani persoalan-persoalan yang terjadi di Papua. Karena menurut sebagian pendapat, sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di Papua seperti KKB itu merupakan ancaman terberat terhadap NKRI. Jika hal ini dibiarkan, maka keutuhan NKRI, yakni Papua, bisa lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke Tretan, demikian informasi yang disampaikan Raja Warta melalui Babe. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan para Tretan. Assalamualaikum dan matur sekelangkong.